Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Jendela Istana. Selama bertahun-tahun, banyak komoditas unggulan Indonesia dijual dalam bentuk bahan mentah. Nilai tambah yang seharusnya dinikmati petani dan masyarakat justru lebih banyak dinikmati oleh industri pengolahan di luar daerah, bahkan luar negeri. Pemerintahan Presiden Prabowo berupaya mengubah pola tersebut melalui program hilirisasi berbagai komoditas strategis seperti kopi, kakao, jambu mete, kelapa, hingga tebu didorong agar dapat diolah di dalam negeri. Tujuannya sederhana, agar hasil bumi Indonesia memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi rakyat Indonesia sendiri. Bagi Presiden Prabowo Subianto, menjaga ketahanan pangan saja belum cukup. Indonesia harus melangkah lebih jauh, bukan hanya mampu memproduksi hasil pertanian dalam jumlah besar, tetapi juga mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi yang memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat. Karena itulah, dalam pertemuan di Istana Merdeka, perhatian Presiden Prabowo Subianto tidak hanya tertuju pada ancaman El Nino dan stok pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto tidak juga memberikan arahan khusus agar program hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan dipercepat. Sebuah strategi yang diyakini mampu meningkatkan pendapatan petani, memperkuat ekonomi daerah, sekaligus membuka lapangan kerja baru di berbagai wilayah Indonesia. Program pengembangan perkebunan rakyat yang saat ini berjalan mencangkup kawasan seluas sekitar 870.000 hektar. Wilayah pengembangannya tersebar di berbagai daerah, termasuk Papua yang menjadi salah satu fokus utama pembangunan sektor pertanian nasional. Pemerintah menilai bahwa pembangunan sektor pertanian tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu. Seluruh daerah harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu, dukungan anggaran untuk kawasan timur Indonesia terus ditingkatkan. Bantuan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto bukan sekedar angka dalam laporan anggaran. Di lapangan, bantuan tersebut hadir dalam bentuk alat dan mesin pertanian, pembangunan lahan sawah baru, sarana produksi pertanian, hingga berbagai program peningkatan produktivitas petani. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat dari sektor yang paling mendasar, pertanian. Kemudian selanjutnya hilirisasi kita kejar. Hilirisasi kelapa, pabriknya sudah terbangun di Maluku Utara, 1, insya Allah tahun ini mudah-mudahan selesai 2. Kemudian di Morowali 1 dan Indra Riau, Provinsi Riau, Indra Hilir. Pembangunan industri pengolahan tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di daerah. Tidak hanya meningkatkan harga jual komoditas petani, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Bagi Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi bukan semata pembangunan pabrik, melainkan upaya menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata hingga ke pelosok Indonesia. Itulah laporan kami kepada Bapak Presiden. Beliau memberikan arahan, memberikan petunjuk, ditindaklanjuti, diwaspadai El Nino Godzilla. Kemudian hilirisasi dipercepat dan insya Allah perkebunan, sektor perkebunan yang tadi 870.000 hektar itu untuk rakyat seluruh Indonesia, untuk petani kita, itu hibah dan menciptakan lapangan kerja baru. Perhatian Presiden Prabowo Subianto juga tertuju pada nasib jutaan petani sawit Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, harga tandan buah segar atau TBS sawit sempat mengalami penurunan, meskipun harga minyak sawit mentah dunia justru mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai merugikan petani plasma yang menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan sawit. Karena itu, pemerintah bergerak cepat. Perusahaan-perusahaan sawit dipanggil, evaluasi dilakukan, dan negara memastikan kepentingan petani menjadi prioritas utama.
Langkah tersebut mulai menunjukkan hasil. Harga TBS di tingkat petani perlahan kembali membaik dan mendekati kondisi normal. Pemerintah optimis pemulihan akan terus berlanjut dalam waktu dekat. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di Jendela Istana.